pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD dari Komisi 2 DPRD Provinsi Riau. Selamat datang Pak Marwan Yohanes. Pansus ya Pak ya, Pansus dari DPRD Provinsi Riau, Bapak Marwan Yohanes dan juga Pak Manahara Nabiti Bulu. Selamat datang Pak di Nabiti Bulu. Kalau Pak Nabiti saya kira balik kampung juga ini rasanya. Kemudian saya hormati para OPD di sini hadir. Juga ada staf ahli Pak staf ahli Bupati yaitu Bapak M. Syukur, kemudian Kepala Dinas PTSP Pak Andal Mulyawan, ada juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Polri, kemudian Bapak Camat juga ada Pak Camat Batang Gansal, Camat Rakit Kulim, dan juga Camat Kelayang ya. Pranab ya, oh iya Pranab apa? Masih di jalan ya nantinya, dapat Pranab masih di jalan. Kemudian juga dari kantor BPN, selamat datang Pak di Negeri Hulu Pak, juga peserta rombongan serta dari BPN Kabupaten Negeri Hulu. Terima kasih yang datang. Kemudian ada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, ada Kamar Tapem, juga ada Kabit Perkebunan, serta dari perusahaan. Selamat datang Pak dari Inegda Pak ya, dari Inegda sudah hadir Pak di hadapan kita. Kemudian dari masyarakat tentunya yang diundang oleh Pansus dari DPRD Provinsi Riau, di mana pada hari ini tadi beliau sampaikan bahwa ada beberapa agenda pada hari ini di seluruh Riau. Jadi Pansus ini terbagi di beberapa kabupaten Pak ya, untuk Indragiri Hulu, Pak Marwan dan Pak Nabit Hulu, Pak Manahara yang hadir di hadapan kita semuanya, hadapan kita sekarang. Kemudian kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka melaksanakan tugas kita. Terutama hari ini kita kedatangan Pansus dari DPRD dalam rangka kunjungan lapangan dan terkait penyelesaian masalah-masalah terutama perusahaan dan masyarakat, diantaranya yaitu dengan berurutan Palma, yaitu ada Palma 1, Sepreda Subur, kemudian dengan Inegda dan juga dengan perusahaan HTI yaitu RPI, PT RPI. Shalawat beri salam kita lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi demikian Pak, tadi sudah kami kenalkan beberapa OPD yang hadir. Dan dalam kesempatan juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati maupun tadi harusnya Pak Sekretaris Daerah Pak, karena ada MTQ serentak di setiap kecamatan. Beliau ditugaskan untuk meninjau ataupun mengecek pelaksanaan MTQ pada tiap-tiap kecamatan, dan beliau menugaskan kepada saya dan juga Pak Stamli untuk menghadiri acara ini, terutama mendampingi bapak dari Pansus DPRD Provinsi Riau. Oleh karena itu, terkait dengan agenda kunjungan ini Pak, karena kami di sini sifatnya juga mendampingi, menyambut Bapak, mendampingi. Oleh karena itu, terkait mekanisme dan juga urutan-urutan nanti pelaksanaan kunjungan di lapangannya, kami siap mendampingi, dan tentunya ini akan menyesuaikan kami dengan arahan dari Bapak nantinya, dan juga para kepala OPD ini siap, dan juga tenaga-tenaga lapangan siap mendampinginya Pak, terutama kepada Pansus dan juga tim yang telah ditunjuk untuk mendampingi dalam rangka penyelesaian, tentunya nantinya penyelesaian permasalahan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan yang telah saya sebutkan. Oleh karena itu selanjutnya kami mohon Bapak untuk langsung memimpin acara ini Pak, dan
nantinya apa yang memang harus kami lakukan, harus kami ikuti, dan juga hal-hal yang mungkin ada kekurangan mungkin Bapak bisa sampaikan sebelum kita nantinya turun langsung ke lapangan guna sesuai jadwal yang telah kita rencanakan bersama. Oleh karena itu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memimpin acara ini. Kami persilakan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Faino, Asis 2 Pemkab Indradi Hulu, yang saya hormati Saudara Staf Ahli Pak Anu Syukur, terima kasih. Bapak Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas LHK, terima kasih, dan Ibu dari Kesbang. Yang saya hormati Saudara Camat, mungkin belum sempat bergabung dan dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Rajab dari Kanwil BPN Provinsi Riau, dan Pak Juli ya, dari BPN Kabupaten dari dulu, terima kasih. Oh ada saya Pak Raja, Bapak Kapem, dan seluruh yang hadir, Ibu Kadis Pertanian dan Pak Kabit ya dari Pertanian Perkebunan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati saudara yang mewakili dari PT Negda, hadirkah? Palma 1 dari PT Palma 1 ada. Yang saya hormati dari pusat Siberida Subur, tidak sebelah ada Siberida Subur, dan saudara dari PPLPI yang nanti juga akan ke lapangan. Dan yang saya hormati ini kita sudah Bapak Manara Guru yang punya wilayah, dan yang saya banggakan Bapak Ibu perwakilan dari masyarakat Desa Penyaguan, dari Desa Siapul, belum sampai ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tugas ini harus terus kita laksanakan tanpa harus terhalang oleh siapapun, sehingga dengan jumlah kita yang sudah hadir maka lanjut ini rapat ini bisa kita terus lanjutkan. Izin Pak Asisten 2 ya. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini kunjungan kedua di Indradi Hulu. Setelah kunjungan pertama dulu kita ke Rivala Suwati dan PT SPA CSS ya, Citra Sumber Sejahtera. Dan hari ini kita melanjutkan ke PT Negda, PT RPI, yang lokasi hanya 2 itu. Sementara untuk 2 lagi kita mungkin ada beberapa hal yang barangkali cukup kita rekomendasikan untuk kita bahas di sini. Kita tidak akan berlama-lama di ruang ini,
Karena yang paling penting kita sudah sama-sama mengikuti RDP, rapat dengar pendapat ketika di DPRD Provinsi Riau, baik dari pelapor maupun terlapor. Sekaligus sudah juga kita mendengarkan keterangan-keterangan dari semua pihak yang kita anggap perlu dimintakan keterangannya. Sehingga pada hari ini kita lebih fokus untuk meninjau lapangan ke daerah itu, baik dari bertemu dengan masyarakat dan pihak perusahaan dan bersama pemerintah kabupaten dari dulu serta pihak-pihak kompeten dari BPD terkait yang ada di provinsi. Nanti itu agar sistematika rapat ini bisa berjalan baik dan lancar, fokus pada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maaf yang terhadir dari Dinas Perkebunan Provinsi. Oh iya, maaf tak kelihatan di wajahnya. Saya lihat di kepalanya terlihat peta perkebunan dia. Baik, DLHK. Oh, dari DLHK. Pak Danang mana? Dengan Pak Kades ke menyerahkan tanah Riau. Ternyata Gubernur masih belum cukup menyerahkan minyak Riau ke negara, maka diserahkanlah air dan tanah Riau ini, sehingga nanti orang Riau akan dipindahkan ke mana saya nggak tahu. Sudah diserahkan Pak tanahnya. Jadi sudah diserahkan semua di tanah air sudah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bahwa pada hari ini untuk mendapatkan berbagai informasi tentang penyelesaian konflik lahan ini perlu semua pihak menyampaikan data tanpa rekayasa. Walaupun sudah disampaikan, sudah ini kita akan laporkan. Dan kami informasikan juga bahwa mungkin secara lisan saya sampaikan dulu, ketika pertemuan dengan kementerian khususnya lingkungan hidup dan kehutanan, bahwa kita sudah menjadwalkan untuk koordinasi sekaligus arahan dari Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Maret ini. Jadi semua Pemkab akan kita undang untuk mencarikan solusi yang kita sampaikan khusus di bidang kehutanan. Sudah itu juga mungkin nanti dengan Kementerian BPN Pak Rajab untuk difasilitasi. Mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama. Nah, untuk materi hari ini, karena kami berbagi tugas. Ya, pertama, pansus kami ini berjumlah 13 orang, didampingi oleh 2 staf ahli. Sekarang hadir pendamping staf ahli yaitu Ibu Soraya. Kenapa? Tenaga ahlinya sedang ada kepentingan, orang tuanya sakit di Pasaman. Kemudian Pak Firdaus, Pak Fikri yang tadi, Pak Firdaus, ahli kita juga sedang ada undangan pertemuan dengan Wakapolri di Jakarta. Itu yang bisa hadir. Kami juga didampingi oleh staf. Ada mana yang lain? Uli mana? Coba. Ada Kopi mana? Jadi dihadiri cuma oleh 2 orang. Yang pertama yang terkecil yaitu Suraya, yang terbesar itu Kopi. Ya. Dan itu untuk hari ini yang bertugas kami bagi wilayah Pak. Ya, ini kok kasus cuma 2 orang hadir ya, karena banyaknya konflik di Provinsi Riau, ada lebih kurang 39 yang kita bahas, 15 yang sekarang sampai 19 yang sedang kita lanjutkan. Jadi dari 19 ini kita bagi tugas, saya dan Pak Manahara itu ke Ibu dengan menghadirkan 4 daerah konflik menghadiri. Kemudian ada rombongan Pak Robin ke Kampar, ada rombongan Pak Abu itu ke Rohim dan seterusnya. Sehingga membagi-bagi tugas. Nah, untuk melanjutkan rapat ini akan lebih detail karena mungkin akan lebih dipahami oleh semua pansus hari ini, karena berada di wilayah
Dan dulu saya persilakan Pak Manara untuk melakukan pendalaman menggali berbagai informasi sebelum kita turun ke lapangan. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bupati Indramayu Hulu, dalam hal ini dipimpin oleh asisten 2 beserta bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang dalam rasa ungkapan rasa hormat saya tidak saya sebut satu persatu tadi telah disampaikan oleh Dewan Pansus. Terkait dengan hal yang kita akan tinjau lapangan hari ini di Indramayu ini ada 4 titik, yaitu 1, permasalahan masyarakat desa Siambul dengan PT Sirida Subur. Yang kedua, permasalahan masyarakat desa Penyaguan dengan PT Palma 1. Dan yang ketiga, permasalahan masyarakat desa Talang Sukamaju dengan PT Mega. Dan yang keempat, permasalahan masyarakat desa Semalinang Darat Kecamatan Peranak dengan PT Rimba Peranak Indah atau RPI. Nah, jadi dari 4 case ini, oleh karena keterbatasan waktu, hari ini harus selesai, di mana bahwa dari Kecamatan Simrida ke Batang Gansal sampai dengan ke Pranusana ditempuh dengan waktu yang cukup lama, maka kami ambil suatu kesimpulan kebijakan bahwa oleh karena terkait dengan masalah PT Sirida Subur adalah persoalan masalah kawasan yang mana bahwa izin lokasi, izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh PT Sirida Subur berada di hutan kawasan HPT, yaitu hutan produksi terbatas. Jadi dalam perjalanannya ya hingga saat ini masyarakat desa Sirida, desa Siambul komplain terhadap keberadaan itu, bahwa mereka memandang itu sebaiknya dikembalikan kepada habitatnya oleh karena kawasan HTT dan itu menjadi wilayah daripada masyarakat suku anak dalam dulunya untuk hidup di sana. Jadi tidak ada keinginan masyarakat untuk menjadikan itu dimiliki, tetapi tuntutannya adalah agar pemerintah mengembalikan itu kepada posisi semula, yaitu tetap menjadi kawasan hutan produksi terbatas. Nah, jadi terkait dengan hal itu kami pandang tidak perlu kita turun lapangan karena yang dibutuhkannya adalah cukup dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, Palma 1. Case di Palma 1 adalah masyarakat desa Penyaguan dalam hal ini juga melalui KUD Gansal Sejahtera meminta kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar PT Palma 1 mengindahkan dalam hal ini melaksanakan sebagaimana surat keputusan Bupati nomor 200 tahun 2010, yaitu tentang perpanjangan dan revisi izin lokasi PT Palma 1 yang nomor 180 tahun 2010 agar diindahkan, dituruti, dipatuhi oleh PT Palma 1, yang mana bahwa surat keputusan nomor 200 tadi itu tahun 2010 adalah mencabut surat keputusan yang pada saat itu ada terbit tidak prosedural, bahwa surat keputusan Bupati Indramayu Hulu nomor 180 tahun 2010 ada terbit 2. Yang pertama, bahwa izin tersebut berproses dari awal, di mana bahwa ada usaha aktif masyarakat di sana, dan kemudian sudah tinjau lapangan berproses itu, kemudian diikrar dengan surat keputusan Bupati. Itu prosedur. Nah, kemudian yang kedua, ada terbit surat keputusan Bupati nomor sama ya 180 juga tanggalnya sama
tetap dan redaksionalnya mirip-mirip, tetapi kalau di peta sungguh sangat jauh ya bertolak belakang. Jadi misalnya begini, seumpama ruangan ini adalah sebuah izin yang diberikan. Kalau usaha aktif masyarakat itu ada di sebelah sana berproses, itu tentu terbit peta berdasarkan fakta lapangan. Itulah yang prosedural. Nah, terbitlah itu nomor 180 tahun 2010 itu. Kemudian ada lagi terbit, nomornya sama, tanggalnya sama, redaksionalnya mirip-mirip karena dosanya sama. Tetapi di peta spot-spot ada di sana sedikit setumpuk, ada di sini sedikit setumpuk, ada di sana sedikit setumpuk di situ. Nah, ini yang dikatakan non prosedural. Karena apa? Ya, terbit peta itu kan ada kronologi lapangan, ada historinya, ada peninjauan lapangan. Jadi oleh karena pada saat itu asisten 1 Pak Haji Sadar mendapatkan kopi daripada izin itu dan kemudian ditelusuri memang benar adanya, disampaikan kepada Pak Bupati pada saat itu, Pak Haji Mujitaib Talib, dan Bupati pada saat itu mengatakan bahwa ini benar tanda tangan saya. Nah, oleh karena itu kita start dicabutlah itu yang non prosedural itu dengan surat keputusan nomor 200. Jadi nomor yang prosedural itu tentu tidak ada persoalan. Nah, yang ada persoalan adalah yang non prosedural, sehingga itu dicabut dengan surat keputusan Bupati nomor 200. Nah, tetapi perusahaan PT Palma I tidak memindahkan itu, dia tetap ngotot di yang tidak prosedural. Nah, ini maka kita katakan ya semacam membuat negara di dalam negara. Masa pemerintah tidak diakui, ya kan? Pada saat itu asisten 1 camat Seberida, camat Batangansan mengantarkan itu langsung ke kantornya, dan kemudian terakhir lagi Pak Sekda waktu itu sampai ke kantor di sana, ke Kuningan. Pak apa dulu? Pak Sekda. Ya? Pak Andi Ismet, betul. Pak Andi Ismet sampai ke kantornya mengantar itu ke Kuningan Jakarta. Tak juga mau menerima. Jadi ini nggak mengerti kita, ya kan? Tidak mengerti kita seperti apa. Inilah yang dituntut oleh masyarakat agar pemerintah punya ketegasan terhadap hal yang seperti ini. Dimana kita tahu ya, bahwa untuk membangun daerah ini ya memang dibutuhkan peran dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dan peran dunia usaha yang dibutuhkan. Tetapi harus yang bisa diatur oleh negara, oleh pemerintah. Itu terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan masyarakat desa Talang Sukamaju dengan titik Inekda. Nah, ini sudah di-hearing di DPRD dari Komisi 2 dan sudah hadir di situ semua pihak. Nah, ini tinggal meninjau ke lapangan saat ini. Nah, jadi saya rasa kalau soal hal-hal apa yang telah dilakukan, apa yang telah dibicarakan di komisi maupun di pansus kemarin, tak perlu kami utarakan di sini. Tinggal melihat bahwa mana yang dikomplain masyarakat itu, apakah memang benar itu di titik itu masuk di dalam HGU yang diperpanjang saat ini. Itu saja yang perlu kita buktikan di lapangan, sehingga nanti ya pansus akan memberi rekomendasi sebagaimana informasi, data, dan fakta-fakta lapangan dan keterangan daripada semua pihak. Nah, yang keempat adalah permasalahan masyarakat desa Semaninang Darat dengan PT Rimba Pranap Indah ya di Pranap, yaitu tentang HTI, hutan tanaman industri, yang mana bahwa PT RPI di sana memiliki izin konsesi yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, dan di sana juga ada masyarakat yang telah mengelola lahannya dan telah tumbuh tanamannya. Nah, itu yang mau kita lihat di lapangan itu seperti apa, karena dari sisi keterangan semua telah menyampaikan dan data juga semua telah menyampaikan, dan ya dari sisi regulasi kita pandang
perusahaan juga memiliki dasar ya, tetapi dari sisi sosiologisnya juga ini perlu menjadi pertimbangan semua pihak. Nah, karena itu maka ketika saat ini PT masyarakat bisa Cianjur dan tentang persoalan di PT Palma I saat ini di ruangan ini saja kami sambut ya, ini kami pandang mohon dapat maklum. Dari desa Cianjur itu yang saya angkat telepon tadi, ketika saya telepon masuk, telepon saya angkat teleponnya putus, kemudian saya telepon balik tak masuk. Nah, jadi apakah lagi di jalan perjalanan ini Pak Rodang ini? Nah, kami pandang seperti yang disampaikan oleh Ketua Pansus tadi, ya kita berjalan aja sesuai dengan schedule, ya kan? Karena ada jangkauan kita yang berjauhan di sana di RPI. Nah, begitulah pandangan kami ya terkait dengan hari ini, Pak Asisten, demikian juga semua kita yang ada di ruangan ini. Kalau terkait dengan PT Siburian Subur dengan masyarakat desa Cianjur, Pak, itu adalah soal kawasan di sana yang tuntutannya adalah agar dikembalikan itu kepada hutan. Nah, itu saja. Ini kami rasa nanti pemerintah lah yang memandang ini, Pak ya. Kemudian tentang seperti PT Palma I, seperti yang sudah saya uraikan tadi ada panjang lebar. Tuntutan masyarakat adalah agar PT Palma I mengindahkan itu, di mana bahwa di lapangan saat ini memang PT Palma I itu menguasai lapangan itu. Oleh karena apa? Ketika dari dulu, karena kami sudah dari kabupaten dulunya, masyarakat selalu ditenangkan oleh pemerintah daerah, baik itu kepolisian. Tolong agar jangan anarkis. Semua usaha-usaha tanamannya digulung juga oleh perusahaan, masyarakat disuruh tenang. Tetapi fakta saat ini ya yang menjadi persoalan, ketika masyarakat mengindahkan menuruti keinginan pemerintah daerah untuk tidak anarkis, tidak melakukan upaya penghadangan, namun yang kelihatan saat ini itu tanaman daripada perusahaan. Karena begitu ditanam, waktu berjalan terus dia tumbuh semakin besar. Nah, jadi ini perlu pemahaman dari kita semua agar kronologi itu dapat diketahui oleh para decision maker atau pengambil kebijakan nantinya, sehingga ketika hal ini sudah kita lakukan, nantinya dipandang perlu untuk turun lapangan, kami rasa ada persoalan kalau terkait dengan Siburian Subur. Nah, demikian saya sampaikan, Ketua. Kalau dalam momen ini, maaf yang baru datang ini dari mana? Sukamaju ya? Dan Sukamaju? Ya, nah, kalau Sukamaju kan tinggal turun lapangan aja Pak ya. Di ruangan nggak perlu kita panjang lebar ya. Ya, bersama-sama aja langsung ya. Nah, jadi itu Pak Ketua lah memandang kalau perlu ada argumentasi sedikit dari yang hadir di sini dari masyarakat desa Penyabuan, silakan. Kalau dari desa Cianjur sampai sekarang belum usah. Demikian saya sampaikan. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama yang terkait dengan PT Siburian Subur yang ada di sini ya, dan lapangan. Namun demikian perlu saya menyampaikan pertama kepada LHK Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa dari RDP pertama sejak pansus dibentuk itu permintaan masyarakat tidak macam-macam, hanya mengembalikan lahan tersebut kembali ditanami untuk menjadi hutan, dihutankan kembali. Mereka tidak meminta itu untuk mereka kuasai, tidak meminta itu dijadikan kebun mereka, tapi justru meminta kembalikan kawasan yang sudah ditanami tanaman industri oleh PT Siburian Subur untuk kebun, ya, kebun itu
itu dikembalikan menjadi hutan. Itu kepada dinas LHK sebagai catatan kita di dalam otomo ini. Karena untuk sudut-sudut kita tidak akan turun ke lapangan karena tidak ada konflik yang menyangkut hal itu, hanya meminta dikembalikan ke kawasan hutan agar masyarakat kita kembali hidup seperti semula, tenang, tidak dihantui oleh berbagai hal pengelolaan kawasan tersebut. Yang kedua, Palma 1. Ada Palma 1. Masyarakat dari perusahaan. Untuk Palma 1, masyarakat dan perusahaan sekaligus untuk Dinas Perkebunan dan BPN baik kabupaten maupun provinsi bahwa terjadi kesalahan prosedural ketika menerbitkan izin. Ada 3 penerbitan. Pertama, diterbitkan pada tahun 2010, yaitu SK Bupati nomor 180. Setelah ini terbit, ada upaya-upaya lahan yang sudah diiklap dirubah lagi dengan keputusan yang sama, tetapi redaksinya berbeda, pemetaannya sudah berbeda. Yang tadinya yang diiklap itu satu hamparan, sekarang dipecah-pecah menjadi berbagai hamparan, sehingga sulit untuk dijangkau iklap itu oleh masyarakat. Karena kejadian itu, keluar lagi SK Bupati untuk membatalkan SK nomor tersebut agar dikembalikan kepada SK semula. Saya mohon kepada Pemkab, Indra Birudu, BPN dan Palma 1 memerintahkan kepada Palma 1 untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali kepada SK Bupati yang terakhir, yaitu mengukuhkan SK yang pertama yang inklatnya itu bukan dipecah-pecah tetapi menjadi satu hamparan. Kan begitu Pak? Ini yang kita minta Pak, supaya ditelusuri kembali SK-SK itu, karena untuk mengiklap itu sudah terbit 3 SK. 1 SK yang benar kalau saya katakan, yang kedua SK yang menyalahi dengan menggunakan tangan-tangan tertentu tanpa disadari diteken mungkin. Barangkali disisip, diteken-teken yang banyak, diteken oleh Pak Bupati, ternyata di situ adalah dalam rangka memenuhi keinginan perusahaan iklapnya itu menjadi terpecah. Setelah itu disadari, terbit lagi untuk mencabut yang itu dan mengembalikan ke SK pertama supaya iklap itu sesuai dengan SK yang sebenarnya yang ditandatangani pada saat pertama. Itu untuk Palma 1 yang kami harapkan Pak Asisten untuk bersama Bupati, kemudian BPN, Kabupaten dan Provinsi, mohon itu dipelajari sehingga sebelum kita mengeluarkan rekomendasi, kita harapkan hal-hal ini sudah ada kesepakatan sehingga tidak lagi menjadi hal yang harus kita rekomendasikan. Kita rekomendasinya akan sampai pada tingkat menteri. Kemudian kalau maju di Nekda, ya kita tidak banyak akan sampaikan di sini karena sebentar lagi kita akan turun ke lapangan daerah-daerah yang disampaikan tadi oleh Pak Mentara, itu akan kita tinjau langsung. Kalau yang 2 ini kita tidak ada tinjau lapangan, paling nanti kita meminta kepada LHK titik koordinat yang diminta masyarakat untuk dihutankan kembali serta SK iklap yang sudah ada permintaan dari Pak Bupati ya Pak ya, meminta 3 SK ini untuk kita lampirkan nanti menjadi rekomendasi kita. Itu ya, kita minta secara resmi Pak.
disampaikan kepada Pansus SK 3 ini 180 tahun 2010 yang diketik, kemudian 180 tahun 2010 yang tulis tangan, yang naskahnya sama saja, hanya berbeda inkrotnya. Kemudian SK nomor 200 yaitu yang mencabut SK sebelumnya. Nah ini kita minta untuk dilaporkan Pak Asisten agar ini bisa menjadi Pansus itu objektif dalam nilai. Kita tidak akan berpihak kemana-mana, tapi kita akan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Tidak ada pihak yang ingin kita rugikan. Sampaikan oleh Pak Manara tadi, kita butuh investor. Untuk apa? Untuk memutar roda ekonomi, untuk mempercepat lajunya pembangunan. Tapi kalau pada investor pada akhirnya menjadi konflik, menyebabkan konflik, membuat masyarakat tanpa susah mencari nafkah, ini investor yang tidak kita harapkan. Ini akan kita rekomendasikan untuk dievaluasi. Kita berharap investor itu memutar roda ekonomi. Dengan adanya investasi, dia akan punya karyawan, nanti karyawan akan gajian, dia gajian akan belanja, akan terkuras warung-warung. Ini yang kita harapkan. Di samping dampak langsungnya mungkin penerimaan tenaga kerja, ada penambahan PAD, ada penambahan untuk devisa negara. Itu secara umum, tapi secara khusus tentu harus ada dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Dampak apa? Tentu kita harapkan dampak positif. Sampai hari ini kita masih menerima banyaknya tanda kutip keluhan-keluhan dampak-dampak negatif. Mulai daripada lahan yang terserobot, akses yang diputus, masuk penjara karena demo, meninggal dalam penjara karena memperjuangkan hak. Ini kan suatu hal yang tidak kita harapkan dari terjadinya investasi itu. Tapi inilah kenyataan yang kita terima. Nah untuk itu saya beri kesempatan. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, pertama dari Sebelah Subur ada? Tidak ada. Dari masyarakat Syambul? Tidak ada? Cukup? Cukup. Oke, silakan sebut nama. Ini yang di. Oh ini tunggu dulu Pak, Ini yang apa dulu? Yang Sebelah Subur dulu. Nanti kalau suka baju saya silakan. Berarti Sebelah Subur dan masyarakat Syambul tak ada ya? Baik, kita lanjut Palma 1. Dari perusahaan ada? Silakan. Ada yang mau sampaikan? Ya? Cukup? Tidak perlu yang disampaikan lagi? Nah, ya, oke. Atau sampaikan silakan. Cukup silakan sampaikan ke depan bahwa kami tahu bahwa ada perwakilan dari Palma 1. Ya, silakan. Ya, dari hal yang kami sampaikan tadi, kamu sebutkan nama sebagai apa yang hadir ke sini, kapasitasnya, kemudian apa yang perlu disampaikan. Silakan. Selamat pagi Pak Ketua Pansus beserta anggota, dan selamat pagi Pak Asisten kedua Kabupaten Indragiri Hulu. Saya dari PT Palma 1, perwakilan PT Palma 1 dan PT Sebelah Subur mewakili. Saya rasa penyampaian dari Pak Ketua dan Bapak anggota Pansus sudah cukup kami dengar. Cukup sekian Pak, terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Frans Simatupangga. Saya staf legal perizinan PT Palma 1 dan PT Sebelah Subur. Staf apa legal? Iya Pak. Staf legal perizinan. Siapa? Kenal dengan Yudi? Pak Yudi Jakarta. Jakarta. Siap. Sebagai apa dia? Pak Yudi manajer holding office. Kenapa ganti-ganti yang datang? Kalau Pak Yudi kan memang menaungi Riau juga Pak. Dia holding office Jakarta. Jadi kalau ini khusus Palma 1. Palma 1 dan Seberida. Ada surat kuasa hadir? Surat kuasa nanti saya berikan Pak. Saya minta tolong dilampirkan. Kita nggak mau nanti yang datang itu nggak jelas, nggak bisa bertanggung jawab. Jadi kalau memang tugas dalam perusahaan, saya minta disampaikan surat tugasnya. Siapa? Oke, makasih saudara Frans ya. Kemudian kita lanjut ke Talang Sukamaju dan Ineka. Tadi sudah ada yang berdiri, silakan. Masyarakat Penyangguan ada? Ya, silakan Pak ini dulu. Nanti kita ya.
Sebentar. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas waktu bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang Pak. Salam sejahtera untuk semua yang saya hormati dan Ketua Pansus Provinsi Pekanbaru, Kabupaten Astin 1, Astin 2 yang hadir siang hari ini. Saya langsung aja Pak ya. Nama saya Batin Tiau Pak. Saya tahun 86 Pak jadi Batin. Secara adat Pak, ada tradisi 94 jadi kadis masih penuh Pak. Jadi 2021 saya tidak mau lagi mengikuti pemerintah dan cukup menjadi Batin untuk pertahankan masyarakat adat, pertahankan tanah adat di layak yang turun-turun ini Pak. Jadi saya sampaikan kepada Bapak, tolong dicatat, dikasih bukti yang kuat yang saya jalan ini. Betulnya sudah sampai provinsi 4 kali di kabupaten ini, tidak terhitung Pak rapatnya masalah tanah adat kami. Ini Talang Sukamaju ini Pak, awalnya dari Sumalima ya, 2003 Tamsiraman Bupati, Kepala PPN-nya Pak Haji Supandi, mungkin dia masih ada sekarang, apakah udah pensiun ya, itu dinyatakan ada berkasnya perbatasan jangan Kota Labumi, jangan PTB 5, jangan Talang Farid, itu 3.200 disahkan Bupati Negeri dulu Tamsiraman. Jadi 2006 itu pembakaran Pak, Talang Sumalima menjadi Talang Sukamaju. Saya lari ke pembakaran Pak. Saya jabat 2 kali Sumalima, lari ke pembakaran 2 kali Pak, termasuk 6 bulan tadi. Yes-nya. Jadi 2006 itu dipilih, 2007 sudah resmi menjadi Talang Sukamaju Pak, sudah disahkan oleh pemerintah daerah. Jadi perusahaan ada 4 Pak, Talang Sumalima itu awalnya. Ispan PTP 5 itu masuk di Sumalima Pak, di Saido. Mega Nusa PTP apa Enikda itu termasuk Talang Sukamaju. 2003 diganti rugi juga saya mengajukan Bang Bupati Pak Yopi minta diukur turunkan tim dari Dinas Perkebunan Pertanian Kehutanan, dapat di luar yang 3.200 dapat 126 miliar, diganti rugikan 3,5 miliar Pak. Itu atas nama Talang Sukamaju bukan Sumalima lagi. Karena sudah ngerti Pak berdasarkan bisa pembakaran. Jadi kami tidak mau memang ini bermasalah untuk pengukuran ini Pak, jangan talang-talang lain bisa lain, karena udah murni resmi Pak dari 2006 saya memegangnya Talang Sumalima menjadi Talang Sukamaju. Jadi Pak tanah di layar ini nenek moyang kami turun temurun. Saya kan ingat peraturan negara, lautan, tanah, air, udara negara yang punya. Tapi kami diakui oleh negara, bersewarga negara. 5 tahun sekali kami itu milik bernegara, itu provinsi, itu tingkat kabupaten, berarti kami kan sudah diakui oleh negara. Tolonglah nasib kami nonton mama Pak, ini perwakilan dari kabupaten masyarakat. Tolonglah Pak, ada yang lain lagi. Kami tidak jadi penuntut Pak dari 91 92. Saya mengikuti aturan prosedur pemerintah tahun 92 itu suruh pengantar camat atau kabupaten menuntut yang di luar radio. Apa menuntut dan 20%? Karena AGIU ini kan AGIU 1 2019, AGIU 2 2020. Saya ikut Pak dari kabupaten sampai Pekanbaru Pak itu kantor camat. Tapi alhamdulillah nampaknya Bapak sangat perhatian sekali tanggap dengan kami orang Talang Mama. Saya sendiri Pak orang Talang Mama. Bukan saya dari pedagang perantau, bukan orang dari daerah, tempat daerah saya di situ Pak. Ini pasal ini moyang saya biar mati ada sedangkan mati anak. Biar mati anak sedangkan mati ada. Kalau anak saya mati saya membayang tengok penang kuburannya. Kalau ada yang mati, untuk apa kami pinjamkan Talang Mama lagi udah ada ditanggung jawab oleh pemerintah. Untuk apa lagi? Yang 20% sebagian tertunda menteri tidak dapat kami dimana? Kami JCB. Nah, jadi tinggal pilih apa yang memberikan tanah kami. Sawit itu dicabut, kami akan tanam ubi Pak. Mana itu yang bisa kami? Itu yang bisa. Kami sudah cukup Pak dari 92 jadi menuntut masalah ini kita. Nah, jadi apakah itu memang dibagikan dulu ke Presiden Bapak Kapolri? Apakah bagaimana tanggung pemerintah kabupaten provinsi? Tolong Pak nasib kami. Kami sudah mengikuti aturan pemerintah kabupaten provinsi sampai Jakarta. Walaupun orang Talang Mama buta-buta budo-budo. Saya sudah lama Pak. Sudah 26 tahun saya jadi kadis untuk berjuang untuk masalah ini dan tanah adat daerah kami. Nah, jadi tolong Pak, kami bantulah kami, nasib kami jangan menjadi pencuri orang Talang Mama. Bapak nanti jangan salahkan saya, mencuri masyarakat saya nanti kalau udah dapat ada 20%, mencuri nanti kayak gini asal ditangkap nanti alasannya kami di apa selama ini.
76 tahun merdeka Pak, sampai hari ini masih dijajah oleh perusahaan kami, masih dijajah oleh bangsa Pak. Betul, tidak boleh lagi Pak. Pikirkan nasi orang tahan mama. Saya Pak, alhamdulillah bulan-bulan ini mulai sehat. Sesak nafas sih Pak, itu kan baru pernah bertumbang ruang rapat. Karena saya tumbang bimbing orang berjuang dan ada di layar. Biarlah saya mati Pak, daripada kami kan jadi penonton. Saya siap Pak, saya sebutkan dulu. Tolong nasib kami dalam lama. Urusan kabupaten provinsi kalau tidak dibantu kami dalam lama, karena ada dari kami 20%, saya akan berangkat ke Jakarta, mobil buruk saya pakai sepanduk nanti. Saya tegakkan sementara para negara, saya akan tidak tuding-tuding ke orang ada nanti. Karena dulu orang kabupaten, provinsi baru, Dewan, Ketua DPRD, semua bupati mana. Saya berani Pak. Selagi nafas saya turun naik, saya akan buntut sudah ke Jakarta. Kedua Pak, tidak bisa menjualkan kami kalau telah mama. Saya mampu Pak, saya punya sawit. Ada sih, tapi anak-anak saya tidak ada saya Pak. Anak kami habis. Ada lagi. Cuma itu Pak yang saya sampaikan. Menyinggung tidak menyinggung, sengaja tidak sengaja, maaf dan batin Pak. Kalau memang kalau Bapak tidak terima tuntutan saya ini, siap menaja Kapolda, boleh satu Kapolri, bunuh aja saya selaku batin. Kalau saya mati, masyarakat saya ini berani Pak. Yang berani cuma saya, karena saya menjabat batin ada. Nah, saya juga menuntut tanah desa Pak. Kalau tanah desa ada suratnya, ada SKT-nya, ada sertifikatnya Pak. Saya tuntut tanah ada di layar Pak. Kitabnya buat, kitab Allah, kitab bulan kami berdasarkan kitab Allah Pak. Tentang ada daya kami turun-temurun dari mulia. Penanggung perubahan bagian sumber lima dari bumi habis buat saya perusahaan ini dan tinggal menonton Pak. Itu kembali dari beli bupati mana dapat kami? Yang 126. Mereka malah bupati turun diukur itu Pak. Kalau bupati yang bisa berpanjang tak bisa berosigen. Dapatnya 3 M bagi rata. Bagi semua bagi rata. Saya dapat 3 juta, saya masyarakat 3 juta. Nggak bisa lebih-lebih Pak. Terima kasih. Kurang kami mohon maaf, saya tidak sengaja kalau menyinggung bagi Bapak, maaf dari batin. Jangan lama Pak jadi penjabat 4 kali bupati ini dulu. Dari dulu Pak Bukiat saya ikutin tahun selaman beberapa kali bupati Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ini luar biasa dalam kondisi seperti itu bisa terus mengadili apa-apa dari provinsi. Terima kasih Pak atas semangatnya terus berjuang menuju masyarakat. Ya tentu kita harapkan apa yang mohonkan kepada beliau mudah-mudahan dapat nanti mendapatkan solusi berdasarkan data dan fakta yang kita ketemu. Baik, selanjutnya tadi yang tertinggal dari masyarakat penyangguan singkat padat karena kita mau ke lapangan. Ya karena semua data ini sebetulnya kita sudah bahas di provinsi, namun ini persyaratan kita perlu ke lapangan kemudian akan dulu. Baik, silakan Pak. Baik, langsung aja kepada Bapak Ketua Pansus dengan stafnya, juga dengan Bapak dari mewakili Bapak Sendwa dari MK dari dulu. Pak, tadi Bapak sudah banyak lebar baik dari Pak Ketua Pansus maupun dari Pak Manaharam tentang masalah sekarang Pak. Nama Pak? Nama Boni Markom, saya Sekretaris Gangsal Sejahtera Pak. Koperasi Gangsal Sejahtera, Sekretaris. Sama Pak ya? Doli Markom. Oke, lanjut Pak. Baik Pak ya, tadi Bapak sudah tentang masalah SK 180 dan SK pencabutan surat sudah Bapak sampaikan secara panjang lebar lah. Di sini saya menambahkan lagi Pak, di samping adanya SK 180 dan SK pencabutan surat itu, kami tambahkan satu lagi Pak. Ada di sini surat dari PT Palma 1 nomor 0168 garis miring N garis miring FS garis miring PKU garis miring 4 tahun 2011 Pak. Surat ini terbit lantaran ada 3 yang terdekat surat dari Bupati Indragiri Hulu, yaitu tentang penghentian aktivitas Pak. Penghentian aktivitas dari Bupati Indragiri Hulu kepada PT Palma 1, yaitu surat nomor 332 Pak tahun 2009, surat Bupati nomor 118 tahun 2011, surat Bupati nomor 883 tahun 2015. Itu semua tentang penghentian aktivitas PT Palma 1 yang ditujukan kepada Palma 1. Jadi dengan ada 3 surat ini Pak, PT Palma 1 telah mengeluarkan surat, yaitu surat 0168, diantaranya mengatakan
bahwa PT Palma 1 sudah menyerahkan lahan seluas 3.000 hektar itu kepada masyarakat Penyaguan. Isinya itu. Nah, menanggapi tentang 3 surat dari Bupati tentang penghentian aktivitas itu, ya, ditanggapi oleh PT Palma Suta bahwa dia sudah menyerahkan lahan yang 3.000 hektar itu. Ternyata kita lihat fakta di lapangan, tetap PT Palma 1 masih menguasainya. Jadi saya minta pada Bapak Kapus ini, termasuk juga yang mewakili daripada Bupati Indra dulu, supaya terutama kepada Bupati Indra dulu supaya tegas. Saya minta supaya tegas. Ini semua terjadi karena kekurangan tegasan daripada pemerintah kabupaten kami lihat, Pak. Sampai timbulnya SK-SK itu, ini sekarang sudah ada, Pak. Dia sudah menyerahkan, Pak. Surat 0168 ini sudah diserahkan, tapi faktanya di lapangan yang 3.000 tetap dikuasai. Jadi boleh dikatakan bahwa PT Palma 1 itu menyerahkan kepada masyarakat Desa Penyaguan tidak sepenuh hati. Demikian, Pak, ini mungkin sebagai tambahan untuk pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti. Kalau memang datanya tidak ada, kami ada datanya, Pak, suratnya. Sekian dan terima kasih. Ada yang lagi sama itu? Coba Pak Tatan, ada yang sampaikan. Coba berdiri aja sini. Sampaikan secara gambar. Tidak boleh kalau di sana nanti lantang suaranya, di sini sudah lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firmanza, Ketua Koperasi dan Sejahtera Penyaguan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pansus DPRD Provinsi Riau serta Pak Menara Dulu. Yang saya hormati Bapak Asisten 2. Terus yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan yang terkait dan perusahaan yang ada pada kesempatan ini dan masyarakat yang hadir. Di sini dapat saya sampaikan tentang Palma 1. Pada intinya dari terbit izin yang 3 tadi, pertama izin resmi secara prosedur itu resmi, Pak, sudah diiklap 3.000 hektar oleh Bapak Bupati waktu itu, Pak Muda Kali. Yang kedua itu diterbitkan lagi izin yang kedua itu salah prosedur itu sepertinya tidak sesuai di lapangan. Yang ketiga pencabutan izin, dengan pencabutan izin tersebut kemudian dilarang berapa kali operasional, sesuai disampaikan oleh Pak Manahara Mafita Pulu tadi, bahwa sudah menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat Desa Penyaguan berdasarkan iklap tadi yang katanya Palma 1. Tapi sampai di lapangan saat ini masih kuasa tidak diserahkan. Kemudian berdasarkan izin tersebut bahwa yang kata dia sudah diiklap, sudah dikeluarkan itu, bahwa di dalam lahan PT Palma 1 itulah lahan kami. Makanya sampai hari ini kami masyarakat Penyaguan tanamnya itu 2. Jadi ada tanaman jarak 1 meter tanaman kami tanam, ada juga tanaman kami dicabut oleh Palma, ada juga tanaman Palma. Jadi kami dalam hal ini bahwa minta diusulkan oleh Pemda Ibu Provinsi Riau dan juga instansi yang terkait bahwa lahan kami dikembalikan kepada masyarakat Penyaguan dan kami siap bermitra dan dihitung secara Pemda Ibu yang terbaik. Secara prosedur kami siap bermitra dan kami siap mengganti rugi apa yang telah ditanami di atas lahan kami, karena itu lahan kami dan lahan kami cukup datang, Pak. Jadi saya rasa itu dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa apa yang disampaikan di ruang ini setelah saya catatkan semuanya sama, kita hanya mereview. Sejak RPP pertama di provinsi DPRD sampai hari ini yang disampaikan sama, kita hanya mereview sebelum kita turun ke lapangan. Nah pada hari ini setelah kami mendengar sama khusus untuk Batin Piu, Pak, ya, tanah adat, tanah Pisoko, tanah Pisoko turun temurun. Tanah tak dapat dijual beli, tanah tak dapat dibagi-bagi. Betul itu? Dibagi membuat malu, malu sekaum orang sekampung, malu sesuku seketurunan. Itulah semboyan orang adat di daerah dihulu ini. Yang saya kutip tadi, ya, khusus dari kulen. Itu mereka hanya menuntut hak adat itu
supaya tetap dikembalikan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari BPN Provinsi ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Pansel dan Wakil, kemudian dari jajaran pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dan semuanya Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami klarifikasi Pak. Yang pertama mengenai PT Siberida Subur dan PT Palma 1 Pak, belum ada HGU-nya. Jadi kedua PT ini belum ada HGU-nya. Jadi kami belum ada, permohonan juga belum ada masuk ke BPN untuk yang kedua PT ini. Dan mungkin itu masalah kawasannya mungkin masih belum itu ya, belum diselesaikan untuk menjadi KPL. Kami itu mungkin kewenangan daripada instansi yang menangani kehutanan gitu. Kemudian dari mengenai PT Inikda tadi Pak, perlu kita klarifikasi di sini. PT Inikda ini kan ada dua Pak, ada Inikda nomor 1 dan ada nomor 19 kalau tidak salah, nomor 19. Nanti mungkin kita memerlukan data nanti Pak, kita klarifikasi di lapangan. Apakah desa Talang Sukamaju ini masuk ke HGU nomor 1 atau ke nomor 19? Nah, kalau masuk ke nomor 1 memang nomor 1 sudah diperpanjang, namun nomor 19 belum diperpanjang. Nah, nanti kita di lapangan nanti bisa kita klarifikasi, dan kemudian kita harapkan juga bantuan daripada pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk menentukan batas desa. Nah, desa mana sebenarnya di wilayah HGU nomor 1 tersebut, karena dalam HGU nomor 1 itu tidak ada tersebutkan desa Talang Sukamaju, yang ada desa Talang Paris ya, dan Talang Sungai Lima ya. Jadi mungkin tujuan kita ke lapangan nanti bisa mengklarifikasi itu Pak, dan juga seperti yang tadi kami harapkan di sini ada Pak Kabar kami, saya lihat mungkin untuk diperjelasnya nanti bisa di lapangan kita saling mengklarifikasi data. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari BPN Provinsi Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak BPN. Ini Palma 1 dengan Siberida Subur ya, Inikda. Palma 1 dengan Siberida Subur itu belum ada HGU ya, masih domainnya kehutanan. Tapi walaupun belum ada, sudah panen. Nah, ini nanti Pak BPN, Pak Kehutanan dihitung beberapa kali panen, ada denda di situ. Berarti kalau tidak masuk dalam itu, apakah memang sudah tercatat produksinya itu masuk negara? Kalau belum, itu harus kita hitung berapa kerugian yang ada di situ. Ya nggak mungkin bertanam sekian lama menghasilkan tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk negara. Jadi perlu apa persyaratannya, nanti kita lihat lagi Pak. Ya, khusus kehutanan ya. Dari kehutanan ada yang mau sampaikan menyangkut yang tidak ada punya HGU ini, kenapa ini belum punya HGU tapi sudah diusahakan menjadi sebuah keturunan? Ada dari kehutanan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mewakili pimpinan Pak Kadis, Pak Kabir, untuk pertama yang ingin sampaikan sesuai dengan arahan pimpinan bahwa untuk kegiatan yang di IHU, tim DLH sudah melakukan rapat kemarin dengan masyarakat masalah PTRI, dan sudah ada hasil kesepakatan rapat di dalamnya ini jadi oleh masyarakat juga dengan pemerintah Kabupaten Ibu, dan pada saat kemarin juga sudah dilaksanakan blocking area di dalam hal ini kepada area salah satu yang kita lihat Pak RPI. Jadi nanti akan ada surat resmi nanti disampaikan kepada Pansus
diharapkan juga nanti dari selatan yang diharapkan nanti ada monitoring dari DPRD terhadap hasil ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah seharusnya secara hierarkis kawasan hutan yang akan diusahakan menjadi area kegiatan lain itu harus melalui pelepasan kawasan, baik terutama kepada area produksi terbatas maupun produksi dan konversi. Itu udah dilepas Pak, yang dua tadi. Sepengetahuan kami waktu di acara RGP disampaikan oleh Pak Danang waktu itu Pak, tapi belum Pak itu kawasan. Belum dilepaskan kawasan itu kalau nggak salah. tapi sudah menjadi kebun sawit. Itu yang kemarin kan itu yang kita sampaikan bahwa seharusnya mereka belum bisa tanpa pelepasan. Oke. Jadi bagi kami dari segi tata hierarkis memang harus memiliki dulu lagi pelepasan, baru diurus di hal yang baru diusahakan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dari Kehutanan bahwa jelas itu Pak Sambil BPN ya bahwa memang belum ada pelepasan, tapi karena berbagai kekuatan tetap itu bisa ditahan. Kami silakan Pak Benar. Baik, terima kasih kedua kepada yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan ini. Permasalahan terutama di daerah Ranap sekitarnya sana, Ranap atau Ranap Kurin, memang kita turun lapangan itu kemarin kan sudah ada yang di dua titik, yaitu di CSS dan BBSI ya. Itu ya turunnya dari masyarakatnya. Jadi permasalahan di sana tidak hanya 1-2 titik, termasuk juga yang ada di Pauranap terhadap PT BBSI juga di sana ya. Namun kita tidak tinggal sebuah lapangan. Yang kami minta di sini kepada daerah provinsi, mana yang sudah masuk itu semuanya, kemudian yang sudah masuk persoalan di sana itu dari masyarakat terhadap perusahaan, kami minta itu agar diproses ya sebagaimana yang telah ada langkah maju. Dari di BBSI di RPI memang kami tahu informasi itu bahwa sudah ada di sana pemetaan gitu Pak ya. Ya, jadi tolong itu terus lakukan. Namun sekarang kita tetap turun di sana supaya apa? Karena masyarakat itu perlu juga kami hadiri di lapangan. Nah, saya katakan begitu. Perlakuan kami sama terhadap semua case kasus yang ada sekitar 39 itu. Nah, namun demikian oleh karena manajemennya PT CSS dengan Rimba Juandi dengan mana yang satu manajemennya? RPI dengan Rimba Juandi ya. Tinggal soal titiknya kan. Kemudian BBSI dengan CSS ya. Dan jadi semuanya mohon direspon itu Pak ya. Dan kaya walaupun tidak semua kita tinjau saat ini. Kayak semua. Nah itu aja yang saya harapkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkebunan ada yang disampaikan cukup. Dari BPN Kabupaten include dengan provinsi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang jalur kami sudah menunjukkan 10 pas lewat 3 menit. Ya. Hidup masyarakat semakin sempit, tanah yang luas tinggal sedikit. Hendak bertahan sangatlah sulit, airnya habis bergigit-gigit. Itulah kondisi tanah Melayu Pak Batin. Sebagian masyarakat coba bertahan, membela tanah kampung halaman. Karena ditekan kiri dan kanan, semuanya lepas dari genggaman. Melalui pansus, melalui tangan-tangan arif dan bijaksana, hadir bersama kita Pak Asisten 2 mewakili Bu Bupati, Bapak Kanwil BPN, Bapak dari Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan semua yang kita hadir di sini
tentu berharap jangan kondisi yang saya baca tadi sampai terjadi. Agar apa? Tidak ada yang sakit malam hari karena kekenyangan makan, dan tidak ada yang sakit di malam hari karena kelaparan dan punya makan. Alangkah indahnya yang kebanyakan makan sakit perut memberikan kepada yang tidak makan, sehingga malam itu tidak ada yang sakit perut. Terima kasih. Bila itu wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita turun ke lapangan akan dipandu oleh Pemkab Lingkaran dulu berdasarkan rute yang sudah ditetapkan kemarin. Kami persilakan Pak Manara untuk menyampaikan rute ini. Baik, terima kasih. Jadi saat ini kita ke Desa Tanah Sukamaju, yaitu lokasi BPIN, ya. Bagaimana bahwa kesepakatan kita di provinsi sesungguhnya di sana adalah mengukur, ya, mengukur lahan yang menurut masyarakat Desa Tanah Sukamaju ini adalah menjadi bagian daripada desanya yang disengketakan atau komplain dengan perusahaan. Kemudian setelah dapat itu peta itu, ya nanti diakurkan di atas meja. Ya, itu yang kita lakukan sekarang. Jadi tolong dari BPN, ya, apa ada Pak teknis yang langsung itu pengukuran saat ini di bawah? Mungkin kita nanti di lokasi bisa ambil beberapa koordinat Pak, bukan secara pengukuran secara kadasteral seperti itu bilang. Jadi nanti datanya itu kan baru dilakukan pengukuran dari dengan data koordinat, jadi bisa kita plotting nanti dalam peta pendataan di dalam. Baik. Jadi Pak Matitiau, ya, nanti di sana secara terbuka karena kami ingin semua terang benderang, ya kan? Mana yang menurut Bapak itu ini mesti disampaikan nanti kepada BPN di sana, ya, kita di sana, sehingga tidak ada dua kali lapangan, ya Pak, ya. Nah, baru nanti diketahui itu, kemudian dilakukan dengan peta, baru akan ada langkah-langkah berikut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Pansus dan Pak Nafin anggotanya. Kami himbau untuk Pemkab, untuk seluruh camat yang mungkin wilayahnya berdekatan dengan Gunungan, Rakit Kulim, kemudian perkebunan, Tapem, semuanya dari semua unsur kita mendampingi, dan kami mohon juga dari INEGA untuk juga bersama-sama dengan kita, dan kami himbau juga untuk masyarakat, ya semuanya harus bergerak kondusif Pak, ya, semuanya harus dengan hati dingin, kita sama-sama menyelesaikan masalah. Saya mohon juga masing-masing dinas teknis juga memberikan anggotanya nantinya untuk menyaksikan bersama-sama. Itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas arahan dari Pansus dan kehadiran kita semuanya. Kita sama-sama menuju lapangan dengan bersama sekalian PT Inegda yang ada di sini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya ke sana ke BTP. Ini gadisnya untuk menyaksikan saya undang. Tapinya tadi jalan yang Oh, 32. Kalau P? Bawa lagi. Ini. Itu jauh orang tuh jalan maksud saya. Trono tuh apa bisa enggak keras nih? Mega bukan. Bukan. Blue A ini, Blue A. Bulu ada. Blue A ini. Jadi kalau udah kita cari sini Pak Camat, kita kan datang ke BTP. Ya kita kan tinggal pulang, lah tahu koordinatnya kan. Kalau Cepat. Kalau dia dengan apa ini aja Pak Karim? Pak apa namanya? Penginapan Tarik, Babat, Petalongan, Petala Bumi, Pangkalan Kasai, Bukit Petaling Jaya, Petalongan. Ya, sini Pak. 3 kecamatan, Pasir Penyu, Rangat Barat, Sibrida. Kami rakit Kulim putra daerah turun temurun, rakit Kulim, rakit Patih, nang Sebatang turun ke Patih, nang 3 turun ke Bawatinan, putra daerah. Aku menjadi batin dari mobil itu, disahkan pemerintah Bupati. Iya. 19 turun batin sampai Artinya KPPA yang 20% masyarakat belum dapat. tidak dapat sama sekali. Yang dapat daerah mana? Itulah Petala Bumi, Pangkalan Kasai, Petalongan, Ya. Nang berbatas katanya Pak. Petaling Jaya itu yang dapat. Yang berbatas dia katanya. Soalnya kan pengetahuan tadi di satu kan di Satran. Itu desa?
di seteran itu. Jadi jahat menyusul ngomong Pak itu orang penitip tuh Pak. Jadi kami ini apa anggapan pemerintah? Artinya Bapak memperjuangkan masyarakat yang sudah turun-temurun Adat sini, yang turun-temurun, tapi tak dapat yang KPPA-nya. Tak dapat Justru masyarakat kita yang datang kemari sebagai transmigrasi, justru itu sudah dapat pola KPPA. Artinya masyarakat saya. Ya memang ini semuanya kan masyarakat kita. Cuman Bapak ingin memperjuangkan bagaimana putra daerah ini harus dapat, didukung oleh pemerintah daerah, didukung Pak Dewan dari Komisi 1 kembali Komisi 2. Coba tengok masyarakat saya itu pakai Honda, pakai mobil. Orang 60 ada tuh. Tidak ada saya bagi duit untuk makan tuh. Mau mati, mau hidup, mesti lah mati nanti pemerintah tahu lah tuh perjuangan masyarakat. Mana ada duit untuk ngasih makan dia? Ini tanaman. diputar. Suka maju sawit itu udah. Tidak bebetas macam mana aja sawit pit ini. Itu kalau udah di kantor Bapak, tumbuh bisa satu itu, ya. Oke, Pak Manarah, ada yang perlu disampaikan lagi? Seperti apa yang disampaikan Pak Batin kita nih? Ini udah mulai terduduk nih ya. Lama sapu. Ya itu saja hal terpenting bagi kita sekarang, ya. Karena masyarakat komplain atas lahannya yang dulunya. Iya. PT Inekda ini kan dibuka dari hutan, ya kan? Dari hutan, jadi dengan adanya regulasi bahwa masyarakat yang notabene merupakan teritorial desa itu tentu lebih diprioritaskan, ya kan? Itu yang menjadi tuntutan masyarakat. Maka kita pun tentu respon itu. Nah, yang teritorial desa itu, yang punya wilayah itu, ya turun temurun, apalagi turun temurun di sini. Nah, oleh karena itu kita membuktikan saat ini fakta lapangan itu, ya kan? Titik koordinatnya itu betul-betulkah memang ini merupakan desa Talang Sukamaju ini, kan begitu kan? Nah, yang dikatakan tadi bahwa ada beberapa desa itu segala macam, kita tidak mempersoalkan itu. Kalau perusahaan ini membuat mitra sebanyak mungkin sampai 20 kecamatan nggak jadi masalah juga. Tapi mereka kan menuntut haknya, kan begitu? Nah, nggak mempersoalkan mau bermitra dengan desa-desa mana, silahkan aja. Tetapi masyarakat sini juga harus bagian dari mitra itu. Bukan hanya mitra plasma. Ya, plasma maksudnya. Ya, mitra itu kan salah satunya plasma gitu. Kalau mitra, kontrak buah pun mitra juga. Ya, yang dimasukkan 20% itu plasma. Nah, termasuk Sungai Lima, Pak. Udah. Sungai Lima. Ya, ini dari perusahaan apa yang disampaikan setelah kita tinjau lapangan ini? Ya, baik Pak. Pada prinsipnya sih dari perusahaan mendukung ya Pak proses penyelesaian masalah ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku ya Pak. Mungkin sedikit saya ulas kronologis ya Pak ya. Jadi HGU PT Inekda itu ada dua Pak, nomor 1 sama nomor 19. Yang diperpanjang kemarin 2020 itu nomor 01. Nah, waktu itu pengukuran kadastral 2018 memang ada 7 desa Pak. 7 desa yang disebutkan tadi. Memang kebetulan desa Talang Sukamaju tidak masuk. Yang menentukan masuk atau tidaknya dulu dari BPN, dari pusat Pak, kementerian. Jadi untuk melengkapi 20%, kami udah mulai 2019 Pak mencari lahan. Kan dari pihak perusahaan juga tentu ingin membuat KKPA, mencari lahan di sekitar. Kami tawarin semua Pak desa-desa itu. Tim kami juga masih ada di sini dari CSR sama Humas waktu itu. Kami coba cari lahan, akan dilakukan KKPA. Dapatlah kami 1.339. Kalau di total dari HGU yang perpanjang itu lebih 20% Pak. Memang tidak merata ke semuanya karena ketidaktersediaan lahan lah Pak. Dia sekarang kan ada dua. Di samping kita mencari lahan baru, kan ada salah juga dari yang sudah ada ini dikeluarkan untuk mencukupi. Sehingga dapat juga 20% karena tidak wajib dicarikan lahan. Kalau dicarikan lahan kita sudah berbatasan dengan provinsi lain nanti lagi. Provinsi lain juga masuk ke sini. Tidak akan ketemu lahan itu sesuai dengan yang diharapkan. Ya kan tentu ada pola-pola lain, tapi kerjasamanya itu 20% KPPA itu harus tetap dilaksanakan. Ya sesuai dengan undang-undang juga Pak kan. Dari 20% dari HGU itu harus kurang ke KPA. Itu aturannya. Saya bukan bohong Pak, ada suratnya. Peraturan Menteri itu di Jakarta, ada di mobil saya asli. Apabila tidak ada di sampingnya yang kosong atau cadangan tetap diambilkan di dalam. Iya, dari 20% dalam dari HGU. Itu aturannya. Aku tak mau, mereka tak mau ada itu peraturannya. Nah, maka itu. Jadi apabila diserahkan 20%, masyarakat adat akan mengambil. Turun ke lapangan, mengelim, memancang, menguasai nanti. Abunuh lah orang Kapolres.
ke Polda. Baru aku lawannya nanti, bodohlah orang menuntut haknya kan, sesuai jam peraturan. Ya tentu kita tidak berharap Ada mungkin terjadi seperti yang itu, demikian. maka ini kita turun ke Jadi lapangan. mohon, Pak siapa? Baik-baik. Pak Mukhlis, kita sudah sampai di titik batas ini ya, terluar dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tadi kita di koordinat tengah. Kemudian sudah Bapak temukan juga tadi sekitar 1.000 sekian hektar, tapi belum mencukupi untuk 20%. Sesuai dengan aturan baru. Toh Pak Batin juga ada membacakan tadi. Ya, Jadi dicukupkan dari hal yang ada ini sehingga betul-betul keberadaan masyarakat di sini dapat membantu perusahaan investor. Keberadaan investor di sini juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apabila meningkat ekonomi masyarakat, saya rasa tidak ada yang komplain. Masyarakat itu bukan cari kaya, cari makan. Cari makan, mencuri. Ini tolong sampaikan ke manajemen. Bagaimanapun ini harus segera kita clearkan. Pola KPPA 20% itu tolong tuntaskan. Kalau desa ada yang belum mendapat, sementara desa lain sudah, tolong ini dipikirkan. Jangan sampai nanti menjadi masalah baru lagi oleh kita. Talang Sukamaju karena tidak dapat sampai sekarang. Tolong bagaimana cara akomodirnya? Itu kan hanya pergeseran-pergeseran masalah batas pemekaran wilayah, pemekaran desa. Akibatnya ada yang secara administrasi betul dia mekarkan, tapi secara wilayah toh dia masyarakat kita juga gitu loh. Ya, dulu dia cuma satu desa mungkin Talang Sungai Limau, sekarang menjadi 2 desa, menjadi Talang Limau dan Talang Sukamaju. Ya tidak mungkin karena dusun tua desa tuanya Talang Sukalimau hanya dapat Sungai Limau saja, atau Mulin hanya dekat Sukamaju. Kita tidak ingin yang seperti itu, tapi libatkanlah seluruh masyarakat ini. Ya Pak ya. Dengan catatan harapan saya juga Pak Batin, kalau sudah ada data itu jangan berubah-ubah. Nah nanti kalau datanya nanti hari ini orang yang harus dapat KPPA si A, besok begitu dapat menantu ini daftarkan lagi. Ini tidak pernah selesai kita nanti. Tolong dari pihak perusahaan datanya itu betul-betul valid dan dari masyarakat juga betul-betul valid sehingga pendistribusiannya itu sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Udah, ada siap tadi. Ya? Sedikit Pak, mau nambah Apakah ini harus kita Sukamaju? keliling gitu? Sudah ya? Sama dengan Sungai Limau. Oke. Jadi untuk Pak Mukhlis ya, Kita luar aja. sampaikan ini kan ada Oke. nih. Sebelum masyarakat kami Kita turun ke ya. Ini lapangan. kan jawaban daripada Inekda ya. Ini masalah surat area penggunaan lain ya. Ya dari yang penetapan kawasan hutan di wilayah 19 BPKH Pekanbaru nomor 13 November 2020 ya. Sementara kita 29 Oktober 2021 ini masuk APK. Ya. Ini masuk APK nih. Yang 1.400 ini. Ya. Oke, begini Ini nanti. makanya saya sampaikan. Oke. Begini nanti, kalau soal terkait dengan itu, nanti ada gawinya dari kehutanan, ya bisa diapakan. Hal terpenting di sini sekarang ini adalah, ya kan, seperti yang disampaikan, kalau memenuhkan syarat administrasi, ini sudah 24,sekian persen Ya. orang itu. Tapi itu Ada kelompok. terdiri dari menjual buah sawit masyarakat ditampung. Berapa luas di sana? Sekian ratus hektar, termasuk bagian itulah kemitraan, ya kan? Nah, sedangkan di saat ini yang dibutuhkan oleh mereka ini yang punya KPPA. yang punya lahan ini mulai dari nenek moyangnya, mereka ingin dapat lahan ini menjadi plasma itu nanti yang perlu menjadi kajian, ya kan begitu? 20% dari pasien undang gitu loh. Betul Pak. Kalau soal itu relatif, ada juga penegasannya. Selain daripada itu tadi bisa juga sampai ke mitra segala macam. Udah. Kan? Oke. Nanti Ya. akan dibantu. Koordinat dengan Talang Parit apa Oke ya, jadi tolong Pak. Do, Ini Pak apa yang penting? oke. BPN yang penting, yang karena ya BPN nanti yang ukur.